Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kali ini Bapak akan memberikan satu pelajaran untuk matematika peminatan yang pertama kali ya untuk kelas virtual ini. Babnya ini langsung saja. Babnya adalah nih, jeng. Bab 1 untuk fungsi eksponen ya, fungsi eksponen gitu ya. Nah, materinya apa saja? Nah, yang pertama sebenarnya grafik fungsi eksponen, tapi kali ini Bapak langsung ke B dulu ya, yang grafik fungsi eksponen nanti terakhiran saja ya, soalnya nanti harus menggambar agak lama. Jadi nanti Bapak harus mempersiapkan dulu. Yang pertama adalah persamaan eksponen dulu. Apa itu? Nah, nanti kita bahas. Yang pertama dulu bilangan berpangkat. Jika ada A pangkat N, itu artinya A dikali A dikali A dikali A, ini sampai sebanyak N faktor. Atau perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Sifat-sifatnya ada banyak sekali. Nah, ini yang harus dihafalkan. Nanti tolong dicatat di buku harian yang rapi dan yang lengkap gitu ya. Yang pertama adalah, nah ini ada banyak, ini harus dihafalkan semua. Yang pertama itu jika A pangkat P dikalikan A pangkat Q, maka nanti A pangkat P plus Q gitu ya. Nah, ini kalau sama-sama bilangan bawahnya A. Misalkan di sini 2, di sini 2 gitu ya. Intinya gini, kalau perkalian pangkatnya tinggal kamu jumlah. Kalau pembagian pangkatnya tinggal kamu kurang. Oke, 2 dulu ini ya. 2 dulu. Kalau perkalian pangkatnya di jumlah. Nah, gini. Yang pertama, saya kasih contoh. Misalkan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6. Oh, berarti ini sama-sama 3 bilangan pokoknya, sama-sama A. Ya berarti tinggal 3 pangkat tambahkan saja. Berapa 6 tambah 5? 11. Selesai. Gitu ya. Yang kedua, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2. Kan pembagian kan tinggal dikurangi saja pangkatnya. Berarti 3 pangkat 7 min 2. Berarti berapa? 3 pangkat 5. Selesai. Gitu. Lanjut. A pangkat P kok dipangkatkan Q? Berarti tinggal A pangkatnya tinggal dikalikan saja, kan mudah. Nah, berarti nanti kalau ini A, ini B, saya kasih contoh yang C. Misalkan ada min 2 pangkat 3, kok dia dipangkatkan 3 lagi? Berarti ini artinya min 2 pangkat 3 kali 3, 9. Ini 9 ya, sorry. 9. Selesai. Yang keempat, A dikali B dipangkatkan N. Nah, A dan B bilangan pokoknya sudah beda. Maka nanti masing-masing harus dipangkatkan ya. A pangkat N, B juga pangkat N. Contohnya. Berarti contohnya nanti ketika ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 kok dipangkatkan 3. Nah, ini masing-masing harus dipangkatkan. Berarti 2 pangkat 3 kali 3, 9. Yang kedua, sorry, di sini 3 ya. Harus beda ya. Dikali 3 pangkat 1 kali 3, 3. Atau contoh dasarnya tadi berarti kalau 4 kali 5 dipangkatkan 2. Berarti 4 sendiri pangkat 2, 5 sendiri juga pangkat 2. Begitu ya. Lanjut. 5. A per B dipangkatkan N. Nah, ini A bilangan pokoknya A beda, B dengan beda, berarti A juga dipangkatkan N, B juga dipangkatkan N. Contoh mudahnya berarti nanti misalkan kalau ada 3 per 6 kok pangkatnya 2. Ini masing-masing harus dipangkatkan 2. 3 pangkat 2, 6 juga harus pangkat 2. Ya, 9 per 3, 6. Gitu ya. Kemudian yang nomor 6, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, ini kalau dia mau positif, N-nya tinggal jatuhkan ke bawah. Kemudian juga sebaliknya. Contoh, Pak. Oke, contohnya. Contohnya berarti kalau misalkan ada 5 pangkat min 3. Berarti ini sama aja 1/5 pangkat 3. Atau kalau misalkan dengan 1/2 pangkat min 3. Nah, ini biar minnya positif gimana? Tinggal 2 pangkat 3, naikkan ke atas. Ketika dari atas melewati tanda per, dia akan berubah pangkatnya. Ketika dari bawah naik ke atas melewati tanda per, dia juga akan berubah pangkatnya. Negatif jadi positif, negatif jadi positif. Pak, kalau misalkan saya mau nekat, misalkan di sini 2 pangkat 3 mau dinaikkan ke atas bisa. Nilai yang senilai dengan ini adalah
2 pangkat, tapi dia harus berubah min 3. Gitu ya. Lanjutkan. Nah, yang nomor 7 ini nanti banyak sekali. Nah, nanti kombinasi soalnya ya. Bisa satu soal itu pakai 3 sifat, pakai 2 sifat, pakai 4 sifat, atau mungkin pakai 5 sifat sekaligus. Yang terakhir nomor 7, akar dari A itu sebenarnya A pangkat setengah. Gitu ya. Kok bisa, Pak? Nah, biasanya di sini angka 2. Angka 2 itu nggak pernah ditulis, gitu ya. Jadi kalau saya kasih contoh seperti ini, misalkan tadi contohnya ke berapa ini? Contoh ke G ya. Contoh ke G. Nah, misalkan nanti kok ada akar dari 5. 5 itu kan 5 pangkat 1, cuma pangkat 1 nggak pernah ditulis. Nah, akar pangkat 2 itu juga nggak pernah ditulis, tapi sebenarnya dia angka 2 di sini. Maka di sini sebenarnya dia 5 pangkat 1/2. Contoh yang lain, Pak. Kalau di sini pangkat 3, nah pangkat 3 sudah mulai ditulis dia. Di sini kok 2 pangkat 5 gimana, Pak? Ini penulisannya kalau dalam pangkat pecahan berarti 2 pangkat 5/3. 5/3. Selesai. Lagi, Pak. Misalkan 3 pangkat 2 di sini kok 4. Gimana, Pak ya? 3 pangkat 2/4 atau 3 pangkat setengah, ya. Sama-sama dibagi 2. Gitu. Oke, untuk pembahasan soalnya. Pembahasan soal sekarang. Satu-satu ya. Nah, ini biar lebih mantap lagi. Pak, untuk latihan ya, untuk contoh dulu lah ini ya, masih contoh ini. Misalkan untuk latihan, nah yang nomor 1. Sekarang saya kasih 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. Ini gimana? 2 ini 2 pangkat 1 loh. Tadi katanya kalau bilangan berpangkat, makanya tinggal dijumlah kan? Bilangan pokoknya sama-sama 2, tinggal 2 pangkat 2 tambah 5, 6, tambah 1 tuh 7. Selesai. Begitu. Nomor 2. 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. Atau kalau kalian bingung penulisannya, ini kan pembagian ya, ubah aja bentuk ini. Nah, berarti nanti kalau dirubah jadi 9 pangkat 7 per 9 pangkat 5. Oh, pembagian, berarti makanya tinggal dikurangi. 9 pangkat 7 kurangi 5, 2. Selesai. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan bentuk yang lain soalnya, Pak. Oke, bentuk yang lain berarti misalkan kalau A pangkat 6 dikali A pangkat 2 atau kayak gini ya. Kok dibagi A pangkat 3. A, bilangan pokoknya A. Nah, bilangan pokoknya A berarti pakai sifat. Perkalian gimana, pembagian gimana. Dirubah saja kalau kalian bingung. Berarti nanti dirubahnya A pangkat 6 dikali A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya berarti kalau yang dikali dijumlah berarti A pangkat 6 ditambah 2. Kalau yang dibagi berarti dia dikurangi. Berarti yang 3 untuk kurangi. Gitu ya. Jadi A pangkat 8 kurangi 3, 5. Selesai. Cuma gitu aja. Pak, soal yang lain. Oke, soal yang lain. Misalkan A kuadrat B pangkat 3 dipangkatkan 4. Kok dibagi? A pangkat min 2, B pangkat 5. Wah, kelihatannya sudah susah, Pak. Nggak mudah sebenarnya. Berarti kalau yang ini masing-masing dipangkatkan ya. Masing-masing dipangkatkan. Ini berarti pakai sifat yang ini. A, B. Udah beda ya. Masing-masing dipangkatkan. Berarti nanti kalau saya rubah jadi A 2 pangkat A, A pangkat 2 kali 4 kan, berarti A pangkat 8 dikali B-nya, berarti B-nya pangkat 12. Ini kayak dibagi, langsung aja dibagi. A pangkat 2, B pangkat 5. Yang A ya nanti dengan A, yang B nanti dengan B, gitu ya urusannya. Berarti karena pembagian diapakan tadi? Pembagian itu pangkat tinggal kalian kurangi saja. Oke? Berarti nanti yang A tinggal 8 min 2. Gitu kan? Sorry, di sini min ya. Min, berarti min naik ke atas jadi plus dia kan? Min jadi plus dia kan? Ya. Yang B-nya berarti 12 kurangi 5 berapa? Nah, selesai ini. 8 tambah 2 berarti 10. B-nya 12 kurangi 5 berapa? Tuh 7.
B pangkat 7. Selesai. Wow, mudah sekali. Oke, untuk latihannya silakan nanti kalian kerjakan 1, 2, dan 3. Nah, ini saya rasa yang 2 dan 3, 1 dan 2 nggak masalah yang ini. Ini berarti diubah dulu ke bentuk X per Y pangkat 5 dipangkatkan setengah. Dipangkatkan lagi 10. Selesaikan. Nah, ini susah Pak, jangan bilang susah dulu. Coba dulu ya. Sederhanakan, kemudian hitung yang nomor 3 ini. Juga sederhanakan nomor 3 ya. Silakan ditulis yang rapi di buku. Nah, nanti akhir bulan dikumpulkan untuk langsung saya nilai ya. Untuk pertemuan berikutnya persiapkan emailnya. Saya akan menggunakan Google Form. Jadi nanti difoto, diupload gitu ya. Terima kasih, tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.